Bicara soal siapa yang akan maju sebagai calon wakil presiden memang selalu menarik karena mereka akan turut menentukan arah Indonesia nantinya. Tapi melihat ke belakang tentang mereka yang menjadi orang nomor 2 di negeri ini juga tak kalah menarik. Di antara kita mungkin ada yang mengingat siapa saja yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Tapi saya cukup yakin banyak juga yang tak ingat. Nah, di segmen Angka Bicara kita akan merefresh kembali siapa saja yang pernah menjadi orang nomor 2 di negeri ini. Di masa berdirinya Republik yakni yang disebut masa Orde Lama, kita mengenal hanya Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Beliau adalah satu-satunya wakil presiden yang pernah mendampingi Presiden Soekarno atau Bung Karno. Di masa ini ada 3 kali lowong jabatan Wapres. Yang pertama karena Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada Desember 48 hingga Juli 49. Yang kedua karena pembentukan negara Republik Indonesia Serikat yang mengerdilkan Republik Indonesia. Dan pada Desember itu terjadi pada Desember 49 hingga Agustus 50. Nah, pemirsa, meski pasangan ini disebut Dwi Tunggal, bukan berarti tak ada konflik di antara keduanya. Bahkan di masa akhir pemerintahan, Bung Karno harus bekerja sendirian karena Muhammad Hatta mengundurkan diri. Menyambung Orde Lama, masa Orde Baru juga diawali tanpa adanya wakil presiden. Soeharto sendirian hingga 24 Maret 73 saat Hamengkubuwono IX Sultan Yogyakarta dipilih. Di masa ini sistem pemilihan wakil presiden dilakukan secara berbeda dengan sistem di masa sebelumnya atau yang kita kenal saat ini. Nah, di masa Orde Baru, Presiden Soeharto menunjuk siapa yang akan jadi wakilnya. Selain Hamengkubuwono IX yang pernah ditunjuk oleh Soeharto untuk mendampinginya sebagai wakil presiden adalah Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Sudarmono, Tri Sutrisno, dan B.J. Habibie. Ya, dan yang disebut terakhir ini menggantikan Soeharto sebagai presiden setelah terjadi demo besar-besaran di hampir seluruh kota di Indonesia. Sama seperti masa awalnya, masa Orde Baru juga diakhiri tanpa adanya wakil presiden. Bagaimana dengan era reformasi? Pasca Habibie diturunkan paksa sebagai presiden, Gus Dur mengawali pemerintahan baru dengan Megawati Soekarno Putri dari PDIP sebagai wakilnya. Mereka dipilih oleh rakyat tidak secara langsung, melainkan melalui perwakilannya di MPR. Pemerintahan ini tak berjalan lama. Gus Dur juga dipaksa mundur. Kemudian Megawati diangkat sebagai presiden, sementara Hamzah Has dari P3 sebagai wakilnya. Nah, di masa inilah proses pemilihan presiden diubah. Untuk pemilu 2004, wakil presiden dipilih satu paket dengan presidennya dan dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. SBY unggul dengan wakilnya M. Yusuf Kala. Nah, pemirsa, pada 2009 SBY yang kembali maju sebagai capres melepas JK dan memilih kandidat non-partai Budiono sebagai calon wakil presiden dan kita mengenalnya sebagai wakil presiden Indonesia saat ini. Nah, pemirsa, sebentar lagi kita akan melihat perubahan puncak pimpinan negara di pemilu 2014. SBY tak mungkin maju, sementara Budiono juga tak banyak dilirik. Lalu siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari 3 kandidat capres yang sudah santer beredar? Nama-nama seperti Mahfud MD, Yusuf Kala, Muhaimin Iskandar, bahkan Ria Mizat Riyakudu, juga Sultan Hamengkubuwono, bahkan Rhoma Irama juga disebut. Pemirsa, kemana pendulum cawapres akan bergerak? Konon PDIP, Golkar, dan Gerindra sudah punya calon pas untuk kandidat cawapres mereka. Siapa saja? Nampaknya kita masih harus bersabar karena partai dan capresnya sedang menimang-nimang kandidatnya. Paling tidak, awal Mei nanti kita akan tahu apakah capres dan cawapresnya sesuai harapan Anda. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Let's Vote pekan ini. Saya Rudian Danu, Let's Vote. Jangan golput.